Siaran dakwah indah Ahlussunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan sore hari ini di edisi hari Sabtu tanggal 23 Safar 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 9 September 2023 Masehi. Ya, dan tadi sudah sama-sama kita laksanakan ya sholat berjamaah, sholat asar khususnya untuk wilayah Cirebon kota dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bisa senantiasa menjalankan sholat 5 waktu tepat pada waktunya ya. Dan sekaligus mengingatkan ya untuk Anda mungkin di kesempatan sore hari ini yang belum melaksanakan sholat agar segera mungkin ya melaksanakan sholat asar ya. Karena waktu sholat asar ini termasuk pendek juga ya menuju ke sholat maghrib, jangan sampai melewati atau nanti sholat asar ya setelah memasuki waktu sholat maghrib ya, dikarenakan kesibukan ya, tanggung sebentar lagi ya jangan sampai seperti itu ya. Kita utamakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percayalah ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi meninggalkan sesuatu untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan gantikan dengan yang lebih baik ya apa yang kita tinggalkan tersebut. Barakallahu fikum. Ya, baiklah saudara pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada. Acara kita selanjutnya insya Allah kita akan sama-sama mengikuti satu buah rekaman kajian dari Untayan Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah bersama Ustaz Muhammad bin Umar Sawed hafizallahu taala. Ya, dan di kesempatan sore hari ini pembahasan membahas ya bab perintah penjagaan terhadap sunnah dan adab-adabnya ya, hadis kelima ya, meluruskan shaf. Dan untuk adik-adik juga jangan sampai dilewatkan ya cara indahnya bermain dan belajar ya. Di sana juga ada kisah-kisah untuk anak muslim ya. Sayang sekali apabila adik-adik lewatkan ya. Jadi untuk adik-adik ya dari sekarang mungkin yang masih main atau belum mandi ya. Ya agar bisa segera mandi dulu ya. Berhenti dulu mainnya sehingga nanti ketika kajian atau ketika acara untuk adik-adik ya, adik-adik sudah fresh, sudah segar semua untuk belajar ya. Di sana ada belajar bahasa Arab, juga ada muratal-muratal untuk adik-adik juga, dan juga kisah-kisah yang semoga bisa menjadi penyemangat untuk adik-adik semua. Barakallahu fikum. Ya. Baiklah saudara pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan ikuti acara selanjutnya. Ya, tetap di 91,8 FM Radio Indah siaran dakwah indah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan untuk bisa menikmati berbagai macam limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita hingga akhir zaman. Saat lagi insya Allah kita akan siarkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang dikemas dengan acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi ya, karya dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Barakallahu fiikum. Dan alhamdulillah Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizahullah ta'ala telah hadir di studio ya. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung saja Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin
pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di udara dalam pembahasan rutin, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada bab Al-Muhafadhah ala Sunnah wa Adabiha. Dan kita sampai pada hadis yang kelima dalam bab ini, yaitu hadis dari Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Muttafaqun alaih. Hadis dari Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, La tusawwunna, hendaklah kalian luruskan sufufakum, saf-saf kalian, yakni barisan dalam salat. Saf adalah barisan kalian dalam salat. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian, atau Allah akan bolak-balikan antara wajah-wajah kalian. Demikian hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan untuk meluruskan saf-saf dan diperintahkan dengan tegas, bahkan diiringi dengan ancaman. Kalau kalian tidak meluruskan saf kalian, Allah akan bolak-balikkan wajah-wajah kalian. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Bahkan ada riwayat yang kedua dalam riwayat Muslim, yaitu Rasulullah SAW yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Dalam riwayat Muslim, An-Nu'man ibn Bashir berkata bahwa Rasulullah SAW meluruskan kami seakan-akan beliau meluruskan qidah. Qidah, anak panah atau bulu-bulu yang ada di anak panah. Tentunya anak panah harus lurus. Anak panah bulu-bulunya juga harus seimbang lurus. Karena kalau tidak lurus, tidak seimbang, maka dia melesat dalam keadaan tidak lurus pula. Sehingga anak panah tadi ketika diarahkan ke satu titik, ke satu tujuan, ketika melesat dia akan berbelok. Mengapa? Karena tidak lurus anak panah tersebut, bengkok, atau bulu-bulunya tidak seimbang, tidak rata. Bulu-bulu yang ada di belakang anak panah tidak rata, maka melesatnya pun tidak lurus. Sehingga di masa itu senjata mereka adalah anak panah dengan busurnya. Sehingga mereka kalau membuat anak panah, mereka akan luruskan selurus-lurusnya. Dan mereka akan jajarkan bulu-bulunya di belakang juga dengan lurus, seimbang, agar melesat dalam keadaan lurus. Kata beliau, kata sahabat yang mulia ini, Rasulullah SAW yusawwi sufufana. Rasulullah SAW meluruskan saf-saf kami seperti meluruskan anak panah, atau seperti meluruskan bulu-bulunya, dan mungkin lebih mengena pada meluruskan bulu-bulu, karena biasanya di belakang anak panah itu akan dijajarkan bulu-bulu tadi sejajar, lurus, rapi. Seperti itulah dipermisalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meluruskan saf. Betul-betul diluruskan seperti meluruskan bulu-bulu anak panah. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman. Rasulullah meluruskan demikian sampai beliau paham bahwa kami sudah mengerti. Pada satu hari Rasulullah SAW keluar seperti biasanya mengimami salat. Faqama hatta kada an yukabbir.
Beliau meluruskan seperti biasanya dan kemudian berdiri hampir bertakbir. Fara'a rajulan badiyan sadruh. Tiba-tiba beliau melihat seseorang badiyan sadruh, yang dadanya menonjol ke depan. Maka Nabi SAW berkata, "Ibadallah, la tusawwunna sufufakum, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum." Wahai hamba-hamba Allah, luruskan saf-saf kalian, atau Allah akan bolak-balikan wajah-wajah kalian. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati, perhatikanlah perkara meluruskan saf. Rasulullah SAW sangat memperhatikannya, bahkan berusaha untuk meluruskannya selurus-lurusnya, seperti meluruskan bulu-bulu anak panah. Dan itu pun Rasulullah SAW menyatakan, luruskanlah, atau kalau tidak Allah akan bolak-balikan wajah-wajah kalian. Bahkan ketika melihat seseorang yang dadanya maju ke depan, artinya dia agak terlalu maju, Rasulullah SAW menegurnya lebih keras lagi dengan nunut taukid, dengan lam taukid. Nunut taukid dalam bahasa Arab maknanya nun untuk menunjukkan ketegasan. La tusawwunna, nun di akhir ini adalah nun taukid taqilah, dari kata tusawi, sawa yusawi, nggak ada nunnya, kemudian diberi nun tasydid. La tusawwunna, sungguh-sungguh hendaklah kalian meluruskan. Lamnya juga lamut taukid, nunnya juga nunut taukid. Sungguh-sungguh hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian. Dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab menjaga sunnah dan adab-adabnya. Ini upaya untuk menjaga sunnah, mengingatkan lagi, menyuruh lagi, menyebutkan dengan kalimat ancaman, khawatir Allah akan bolak-balikan kalian. Bahkan ditegur lagi orang yang agak maju ke depan dengan kalimat ibadallah, la tusawwunna sufufakum, aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah sungguh-sungguh kalian meluruskan saf kalian, atau Allah akan bolak-balikan wajah-wajah kalian. Ini menunjukkan, barakallahu fikum, kita harus benar-benar menjaga sunnah. Salat berjamaah adalah sunnah, artinya perintah Nabi SAW. Sunnah tidak mesti bermakna anjuran, tidak wajib, bukan. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sunnah. Sehingga di dalam ajaran Nabi ada yang wajib, ada yang sifatnya anjuran. Kalau yang sifatnya anjuran biasa disebut dalam fikih mustahabbah atau mandub, anjuran. Tapi kalau kata sunnah itu mencakup semuanya, yaitu mencakup seluruh ajaran Rasulullah SAW disebut sunnah. Maka di sini meluruskan saf perkara yang wajib. Dari mana kita tahu itu perkara yang wajib? Dari ancaman Rasulullah SAW, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallah baina qulubikum. Hendaklah kalian luruskan saf, atau Allah akan bolak-balikkan wajah-wajah kalian. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa makna dibolak-balikannya wajah bisa bermakna hissi, bisa bermakna ma'nawi. Bisa benar-benar wajahnya dibolak-balikan oleh Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kata beliau, Allah atas segala sesuatu maha bisa, maha kuasa. Yang benar-benar dirubah wajahnya atau dipalingkan wajahnya secara hissi, secara benar-benar dirubah, diputar ke belakang sehingga wajahnya menghadap ke punggungnya atau ke belakangnya. Allah bisa melakukannya. Atau dirubah wajahnya menjadi monyet-monyet, yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah pernah merubah wajah-wajah Yahudi menjadi qiradah. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bisa, Allah maha kuasa
untuk benar-benar merubah dan membolak-balikan wajah-wajah mereka, diputar sampai ke belakang, Allah bisa. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama juga berkata bahwa maknanya bukan dibolak-balikan secara hissi, tetapi dibolak-balikan maknawi. Yang hissi tadi benar-benar dibolak-balikkan wajahnya, tetapi yang maknawi bukan wajahnya yang berubah, tetapi arah mereka berjalan, dalam artian arah mereka beramal, manhaj mereka, prinsip mereka, agama mereka berubah-ubah, bertentangan, saling berselisih. Ya berarti berbolak-baliknya wajah adalah dengan berbolak-baliknya hati. Yang ini berjalan ke kanan, yang ini berjalan ke kiri, yang ini berjalan ke sana, ini berjalan ke sini. Tapi apakah berbolak-baliknya hati dan berbolak-baliknya arah berjalan itu bisa disebutkan berbolak-balik wajah? Bisa. Mengapa? Karena kalau orang itu arahnya berbeda, wajahnya juga arahnya berbeda. Karena biasanya wajah akan mengikuti kemana dia berjalan. Berjalan ke kanan, wajahnya menghadap ke kanan. Berjalan ke kiri, wajahnya menghadap ke kiri. Dan kemana dia berjalan, wajahnya menghadap ke mana dia berjalan. Sehingga berbolak-baliknya hati, bertentangannya mereka satu sama lain, saling berselisih jalannya, saling berselisih madhabnya, saling bertikai, otomatis wajahnya juga akan kesana kemari. Dan itu justru kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hada tafsir asah. Tafsir yang kedua ini lebih tepat, lebih benar. Bukan dibolak-balikan wajahnya secara hakiki, secara sebenar-benarnya berubah, wajahnya diputar ke belakang. Tetapi yang lebih sahih adalah maknawi. Maknawi artinya dibolak-balikan hatinya, saling bertentangan, saling berselisih, saling bertikai, yang akhirnya wajah pun saling berjauhan, saling memalingkan wajahnya. Li'annahu qad warada fi ba'dil alfadh, karena beberapa lafaz-lafaz lain dari hadis ini menyebutkan bukan wajah tetapi hati, qulub. Sebagaimana dalam lafaz aula yukhalifannallahu baina qulubikum, luruskanlah saf kalian, atau Allah akan bolak-balikan hati-hati kalian. Kalau bolak-balikan hati, jelas maknanya penyimpangan-penyimpangan. Jelas maknanya adalah pertentangan jalan, pertentangan mazhab, pertentangan pendapat, dan seterusnya, yang akhirnya terjadi pertikaian-pertikaian dan perpecahan. Berarti mulailah untuk mempererat persatuan, untuk mengikat persatuan, mulai dari meluruskan saf. Kalau saf sudah lurus, hati akan cenderung lurus dan bersatu. Tetapi kalau safnya sudah tidak lurus, yang ini maju ke belakang, yang ini maju ke depan, yang satu mundur ke belakang, tidak rapi, maka niscaya satu sama lain akan merasa, kenapa kok dia itu selalu mau di depan saya? Kenapa saya selalu digeser ke belakang? Yang ke belakang mengatakan saya selalu diginikan. Terjadi sesuatu di hatinya. Dan mulailah mereka merasa ada perbedaan di antara mereka, dan saat itulah muncul syaitan membisikkan bisikan-bisikan yang akhirnya benar-benar terjadi perpecahan sesuai dengan apa yang diancamkan, la yukhalifannallah baina qulubikum. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz lain. Lafaz ketiga ini lebih membenarkan pendapat yang kedua, bahwa dibolak-balikannya adalah ma'nawi, bukan hissi. Yaitu kalimat la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih, nanti akan berselisih pula hati-hati kalian. Ini lebih jelas lagi. Jangan kalian berselisih, artinya jangan kalian softnya tidak rata, berselisih, yang ini ke depan, yang ini agak ke belakang, yang ini renggang, yang ini menjauh, yang ini tidak mau didekati, mundur, didekati, geser. Mengapa?
Kalian muslimin. Dan disuruh oleh Rasulullah SAW untuk merapatkan saf dan meluruskan saf. Bersatulah hati-hati kalian. Dan luruskanlah saf. Rapatkanlah saf. Fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis salah. Karena lurusnya saf, rapinya saf, rapatnya saf termasuk kesempurnaan salat. Salatnya akan semakin sempurna. Maka dalam riwayat disebutkan la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan berselisih, nanti kalian pun hatinya akan berselisih. Berarti barakallahu fikum pelajaran lain bahwasanya ketidaklurusan di dalam perkara saf akan bisa menyebabkan tidak lurusnya hati. Perkara yang sifatnya zahir akan mempengaruhi apa yang sifatnya batin. Meluruskan saf sifatnya zahir. Merapikan, meluruskan sifatnya zahir, bukan urusan hati. Tetapi bisa terpengaruh pada hati, yang hatinya ikut berselisih, ikut tidak rapi, ikut berbeda-beda, ikut terjadi padanya perselisihan, pertikaian dan seterusnya. Akhirnya hati sudah tidak lagi dekat, saling curiga, saling berburuk sangka, saling ini kenapa sih tidak mau begini, kenapa tidak mau begitu, maka terjadinya kerenggangan dalam hubungan persaudaraan. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya hadis ini dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah di dalam bab penjagaan terhadap sunnah, karena hadis ini walaupun sepertinya perkara yang urusannya hanya meluruskan shaf, tetapi lihatlah pengaruhnya sangat besar pada masalah hati. Maka jagalah sunnah. Peliharalah sunnah dengan sungguh-sungguh. Khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab karena kita menyia-nyiakan sunnah, meremehkan sunnah, menganggap kecil sunnah. Alah, lurusnya shaf kan gak penting. Sebagian orang menganggap begitu. Sehingga mereka ketika salat centang perenang, berjauhan, berselisih, berbeda, satu depan, satu agak ke belakang, satu agak mundur, tidak lurus shafnya. Menganggap remeh hadis. Padahal apa akibatnya? Kalau menganggap remeh masalah lurusnya shaf, akibatnya besar, yaitu pertikaian, perselisihan, berjauhannya antara hati dengan hati, berjauhannya antara qulub, yang akhirnya terjadilah perpecahan di antara mereka. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah para imam-imam di masjid-masjid sebelum bertakbir takbiratul ihram, lihatlah bagaimana shaf di belakangnya. Lihatlah makmum-makmumnya dan perintahkan pada mereka untuk lurus. Ucapkan seperti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis salah. Luruskanlah saf kalian, karena sesungguhnya lurusnya saf kalian termasuk kesempurnaan salat. Dan kalau ternyata masih ada yang tidak mau meluruskan, sampaikanlah dengan hadis Rasulullah SAW yang agak keras lagi, yaitu la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Hendaklah luruskan saf kalian atau Allah akan bolak-balikan hati-hati kalian. Kalau ternyata masih belum mereka mau meluruskan, maka yang lebih keras lagi, ibadallah, hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. La takhtalif fataktalifa qulubukum. Jangan berselisih, nanti niscaya hati-hati kalian akan ikut berselisih. Tujuannya adalah agar shafnya menjadi lurus dan rapi. Ucapan sawu sufufakum bukan ucapan seremonial saja. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatus sufuf tamamis shalah. Allahu akbar. Lihat makmum aja enggak membaca sawu sufufakum fa inna tasfiyatus sufuf min tamamis shalah. Udah, yang penting baca seperti yang dibaca Nabi, selesai takbiratul ihram. Tidak. Lihatlah makmumnya sudah lurus belum. Demikian para imam-imam di masjid-masjid, hendaklah tujuan utamanya adalah menjadikan saf jadi lurus, rapat,
rapi, karena itu yang akan mempererat persaudaraan. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah kaum muslimin dimanapun Anda berada, pembahasan kita Riyadhus Shalihin, pembahasan tentang bab perintah menjaga sunnah beserta adabnya, dan kita sama-sama telah menyimak sebuah pembahasan tentang dianjurkannya, ditekankannya untuk meluruskan soft-soft ya di dalam sholat kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang kita siapkan untuk kita bacakan di kesempatan kali ini ya. Langsung Ustaz, pertanyaan Ustaz. Nah, baiklah, untuk pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya apa yang harus dilakukan seorang yang baru hijrah ketika keluarga belum bisa menerima? Mohon nasihatnya dan arahan yang perlu dilakukan Ustaz. Atas jawabannya, jazakumullahu khairan, dari hamba Allah di Jogja. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Setiap orang yang melangkah ke jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghadapi ujian. Dan itu sudah lumrah. Sudah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami beriman tanpa diuji? Maka ujian itu pasti ada. Maka saya nasihatkan kepada orang yang baru melangkah untuk menegakkan sunnah, melangkah untuk mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan menerapkan pada dirinya, maka hendaklah sabar, hendaklah bersabar. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr yang kita semua hafal, Al-Asri innal insana lafi khusr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi Al-Asr, sesungguhnya manusia semuanya akan merugi. Yang tidak merugi Allah kecualikan illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Perhatikan yang tidak akan rugi. Pertama, beriman, alladzina amanu wa amilus salihah. Kedua, beramal saleh. Beramal saleh. Beriman yakni mempercayai semua yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah, dan itu ilmu yang diyakini, itu iman. Kemudian diamalkan dengan amalan saleh, amal yang cocok dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, tawasaw bil haq, saling menasehati dengan kebenaran. Artinya keluarga tadi dinasehati perlahan-lahan, sampaikan yang penting dulu, kemudian yang berikutnya. Kemudian yang keempat, wa tawasaw bis sabr, saling menasehati dengan kesabaran. Maka sabarlah dalam menghadapi ujian-ujian. Karena sesungguhnya tidak ada satu amalan saleh kecuali pasti akan ada ujiannya. Berbeda-beda ujiannya sesuai dengan ketinggian amal tersebut. Amalan saleh yang lebih tinggi, ujiannya semakin berat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi dalam ayat tadi disebutkan dinasehati, menasehati, dan sabar. Nah, pertanyaan yang selanjutnya dari 0821 17 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah diterima seorang yang haji atau umroh memakai uang hasil riba? Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Tidak boleh kita beribadah dengan modal yang haram. Tidak boleh kita beribadah dengan perkara yang haram atau dengan pakaian yang haram. Tetapi para ulama membedakan antara apakah kaitannya dengan syarat sahnya ibadah tersebut atau tidak. Kalau berkait dengan syarat sahnya ibadah tersebut, maka batal dan tidak diterima ibadahnya sebagai ibadah yang diterima. Tetapi kalau tidak berkait, maka dia dosa tapi ibadahnya tetap sah. Sebagaimana beberapa ulama menyatakan bahwasanya kalau seorang itu sholat dengan pakaian yang digosok,
dicuri dari orang lain. Dianggap bahwa sholatnya tetap sah, tapi dia dosa merampas pakaian orang lain. Begitu. Sehingga wallahu ta'ala alam, bagaimana dengan uang riba tadi yang dipakai untuk haji atau untuk umrah. Yang jelas larangannya sudah ada, tidak boleh beribadah dengan sesuatu yang haram atau dengan modal yang haram. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, pertanyaan selanjutnya dari 0822 sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu menjaga antum. Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Ana ingin bertanya Ustaz, kalau misal terjadi perbedaan pendapat kapan hari lebaran, apakah benar ini dalam Idul Adha ya, menyembelihnya di hari esok saja? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Kalau rajihnya sudah sangat jelas, karena Rasulullah SAW menyatakan al-adha yauma yudahhin nas wal fitru yauma yuftirun nas was saum yauma yasumun nas, sebagaimana disebutkan dalam sekian hadis yang sahih. Yang namanya hari raya ketika manusia bersama-sama merayakan hari raya tersebut. Idul Fitri ketika manusia sama-sama berbuka dari Ramadan. Idul Adha ketika manusia sama-sama menyembelih hewan kurban. Demikian pula saum, hari puasa atau bulan puasa ketika manusia sama-sama berpuasa. Berarti dengan hadis ini ada perintah yang tersirat, yaitu kebersamaan. Dan kebersamaan tidak mungkin terwujud tanpa kekuasaan atau kepemimpinan. Harus ada pimpinan. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Kebersamaan dalam salat harus ada imam. Maka kebersamaan dalam waktu kapan mulai puasa, kapan mulai Idul Adha, Idul Fitri juga harus ada imam yang menentukannya. Maka imam dinasehati, hendaklah engkau menentukan dengan hilal, dengan melihat hilal sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah ketika melihat hilal dan beridul fitrilah ketika melihat hilal. Bulan sabit yang pertama muncul, yang paling kecil pertama muncul, maka itu saatnya besok berpuasa. Biasanya terlihat hilal yang kecil tadi waktu menjelang maghrib, dan kemudian esoknya adalah masuk hari puasa atau besoknya adalah Id dengan hilal di waktu maghrib sebelumnya. Maka kita melihat alhamdulillah penguasa telah menentukan, maka kita ikut. Benar mereka mendapatkan pahala, kalau mereka curang mereka yang mendapatkan dosa. Kita tetap berhari raya bersama-sama. Tidak seenaknya masing-masing, besok aja lah, nggak bisa, saya lusa, nggak bisa, saya nanti saja. Akhirnya terjadilah perselisihan dan akhirnya tidak terjadi apa yang Nabi katakan, bahwa al-adha yauma yudahhin nas, al-fitru yauma yuftirun nas. Yang namanya hari raya Idul Fitri adalah ketika bersama-sama mereka berbuka dari Ramadan. Idul Adha ketika mereka bersama-sama menyembelih hewan kurban. Taib, adapun apa yang ditanyakan oleh penanya tentang menyembelih di hari esoknya dan lusa dan sebagainya, itu barakallahu fikum, karena menyembelih hewan kurban boleh di tanggal 10-nya, boleh di tanggal 11-nya, boleh di tanggal 12 hari tasyrik, boleh. Sehingga kata beberapa orang, daripada mendingan walaupun begitu. Daripada nanti ternyata salah tanggal 10-nya bukan tanggal 10, saya sembelihnya di hari tasyrik saja, sudah yakin. Yang berpendapat tanggal 10, tanggal 11 boleh. Yang berpendapat tanggal 10-nya adalah sekarang, ya berarti saya juga boleh. Begitu. Itu namanya ihtiyatan, kehati-hatian. Wallahu ta'ala a'lam. Kehati-hatian itu munculnya dari keraguan. Kamu ini yakin apa ragu? Hari rayanya kapan menurut kamu? Mau ikut sana apa ikut sini? Udahlah, kalau gitu tanggal 13 saja, atau tanggal hari tasyrik yang terakhir saya sembelihnya. Mau kalian berselisih 1, 2, 3, 10, 11, 12, saya tetap di dalam hari raya, katanya. Enggak, kamu sekarang meyakini hari rayanya kapan. Itu namanya ihtiyat. Ihtiyat kadang memang bisa, kehati-hatian itu bisa selamat. Pokoknya
saya menyembelihnya tanggal 12 hari tasyrik, berarti kalian anggap ini tanggal sekian, saya tetap sah menyembelihnya. Tetapi barakallahu fikum, kehati-hatian sering memunculkan kebid'ahan baru. Sering. Kehati-hatian dalam memasuki menit-menit berbuka. Buka bersama. Supaya kita selamat, nggak ragu-ragu, nggak pas, lebihin saja 5 menit. Nah, ini bahaya. Tunda saja setengah jam dan yakin masuk. Itu ihtiyat, tapi ternyata memunculkan kebid'ahan. Nabi mengatakan jangan menunda-nunda berbuka. Seperti Yahudi yang menunda sampai bintang-bintang bermunculan. Dan lain-lainnya. Sehingga wallahu ta'ala alam, pada beberapa perkara kehati-hatian itu bisa selamat. Tetapi pada beberapa perkara lain, kehati-hatian sering membawa permasalahan baru atau kebid'ahan baru. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sehingga hendaklah tegas bahwa kami berhari raya sesuai dengan perintah Nabi, yaitu bersama-sama kaum muslimin dan penguasanya. Bighadin nazar, dengan menutup mata siapapun penguasa muslim itu, yang penting muslim. Ini kita tidak cenderung pada yang ini atau yang itu. Siapapun penguasanya, maka kita ikut berhari raya bersama mereka, penguasa muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz. Yang selanjutnya dari pendengar kita di 085863 sekian. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah selalu menjaga antum. Barakallahu fikum. Amin wa iyyakum. Ana ingin bertanya, Ustaz, seorang wanita dia puasa lalu dia haid. Dia baru tahu kalau dia haid setelah berbuka puasa, dalam keadaan dia tidak tahu apakah darahnya keluar dari siang atau baru keluar setelah dia berbuka. Apakah dia teranggap melakukan puasa 1 hari sempurna? Jazakallahu khairan. Allahu ta'ala alam. Kalau dia tidak yakin darah itu keluarnya di sore hari, di siang hari, atau baru keluar setelah berbuka, maka dia tidak tahu apa yang terjadi di siang harinya. Sedangkan yang dia tahu adalah saat setelah berbuka. Wallahu ta'ala alam, apakah orang tersebut menghukumi secara dohirnya, karena yang tidak tahu itu tidak bisa dipastikan. Dan hadisnya juga menyatakan da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan pada apa yang tidak meragukan. Dan yang meragukan tidak dianggap. Apakah keluarnya siang? Ragu. Wallahu alam. Tidak dianggap. Apakah mungkin sore? Tahu. Kita nggak ngerti. Coret. Kamu lihat kapan? Setelah berbuka, ya sudah. Mudah-mudahan Allah terima puasa kamu di siang hari. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikianlah kaum muslimin dimanapun Anda berada, beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab di kesempatan hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan jalan keluar ya untuk yang bertanya dan untuk ya kita semuanya sebagai pendengar secara umum ya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan Ustaz atas kajiannya di kesempatan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Zia, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah.